Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Hari ini kita sambut dengan sukacita karena penyertaan Tuhan dan Tuhan masih mengasihi kita dan memelihara kita serta melindungi dan menjaga kita. Maka jangan sia-siakan saudara hidup ini. Mari kita sebelum beraktivitas kita isi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka renungan singkat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan katakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara-saudara yang terkasih, era pandemik ini sangat mencekam ya. Begitu menakutkan. Begitu membuat khawatir, takut, cemas, dan sebagainya. Kalau kita lihat di berita-berita dari hari ke hari, tiap hari ada begitu banyak korban yang berjatuhan. Ya, kita lihat saja India bisa sampai seperti itu. Artinya mayat-mayat berkelimpangan sampai menumpuk berjatuhan. Mayat-mayat dibakar dan sebagainya. Nah, di Indonesia juga banyak yang terkena imbasnya, saudara-saudara yang terkasih, dari pandemik ini. PHK di mana-mana, kemudian dirumahkan. Mereka membuka suatu usaha ataupun bisnis, apakah itu skala kecil ataupun besar, bangkrut, mengalami kemerosotan ekonomi, penurunan, dan sebagainya. Kalau kita lihat di transportasi, apapun itu, saudara-saudara, bus, travel, kereta api, bahkan pesawat juga mulai sepi. Tapi kita bersyukur, saudara, masih diberi hidup. Masih Tuhan jaga, masih Tuhan pelihara. Tapi kita harus ingat bahwa cepat atau lambat kita akan dipanggil Tuhan, saudara. Walaupun mungkin besok ataupun beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi, cepat atau lambat kita pasti dipanggil Tuhan. Karena corona dipanggilnya itu karena corona atau mungkin yang lain, karena stres, sakit penyakit, dan sebagainya. Yang penting adalah, sudahkah kita diselamatkan? Sudahkah saudara mempunyai juru selamat? Ini adalah pertanyaan penting, saudara-saudara. Dikatakan di situ, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Ya. Jadi hanya Yesus. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara ingin bersama dengan Dia di surga, saudara harus percaya dan menerima Dia. Percuma, saudara, tawaran-tawaran lain. Ya, kalau kita renungkan, kita mau jujur dalam hati, mereka sendiri tidak yakin selamat kok, pengen meyakinkan mereka yang sudah yakin selamat, yang sudah pasti selamat. Aneh, saudara-saudara. Tidak yakin, tapi berusaha meyakinkan mereka yang sudah pasti selamat di dalam Yesus, yang sudah mempunyai keyakinan seperti itu. Jadi sekali lagi, keselamatan, kalau kita bicara keselamatan, hidup yang kekal, anugerah hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Selama-lamanya bersama dengan Dia kelak di sorga, karena Dia di sorga naik ke sorga, saudara. Selama-lamanya ada di dalam kekekalan. Jadi nilainya kekekalan. Sekali lagi, inilah yang bernilai kekekalan. Iman kepada Kristus, kepada Yesus. Inilah yang harus kita kejar.
yang harus kita fokuskan, harus kita prioritaskan. Berapa lama lagi sih kita mau hidup? Mungkin 70 tahun ataupun 80 tahun kalau kita kuat, diberikan sehat begitu ya, tidak sakit-sakitan. Tetapi bersama dengan Yesus di surga selama-lamanya dalam kekekalan, itu yang harus kita utamakan, prioritaskan, kita kejar. Harta bendamu walaupun banyak, triliunan mungkin, itu bisa lenyap dalam sekejap. Orang-orang yang saudara sayang mungkin bisa berkhianat, tapi Yesus tetap setia, saudara. Mari kita lebih berpusat kepada Dia, hanya bersandar kepada Dia dan hanya mengenalkan Dia. Hanya menjalani hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan iman yang tertuju kepada Yesus yang sudah mati buat saudara, supaya saudara beroleh anugerah hidup kekal bersama dengan Dia di surga. Tuhan memberkati.